Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Ibi Bandar Kacal. Oke kawan-kawan subscriber, ini saya akan melanjutkan tentang membahas tentang mengembalikan tenaganya ya, tenaga untuk burung-burung yang karakternya birahinya dalam ya. Ini kalau pertunjukannya ya, kalau kita lihat itu, nah ini burungku ini bukan hanya untuk apa ya, bukan hanya untuk melihatkan video ya, tapi memang ini burung ini birahinya dalam kawan-kawan ya. Jadi ini salah satu burung saya yang birahinya dalam itu memang sangat sulit kawan-kawan ya, untuk apa kita menampilkan itu butuh kesabaran tingkat tinggi juga ya, karena kita nggak bisa hanya dengan makanan, pemandian itu nggak bisa, karena urusannya dengan cuaca. Artinya ketika cuaca tidak mendukung ya kita harus lebih sabar lagi, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui nanti. Dan di sini biasanya kalau orang yang ngikutin video yang sebelumnya untuk melanjutkan apa yang akan terjadi di perjalanan ketika kita merawatnya ya, biasanya kebingungan dan apakah ini harus diberikan mandi atau belum, kapan harus diberikan mandi. Nah oke ya kawan ya, di sini akan saya bahas lebih detail lah ya. Burung-burung yang bertipikal karakter birahi dalam itu biasanya penyakitnya itu ya, yang sering ditemuin ini ya, yang sering dialamin ya, itu makan jangkriknya itu kan dia nggak lahap. Kalau dia parah itu ya, kalau parah itu ya semakin nggak lahap kawan-kawan. Seperti burung saya ini tingkatnya sudah termasuk akut ya. Dia ini makan jangkrik hanya kuat 4 kan kawan, hanya kuat 4, paling tak kasih itu cuma 5, artinya tak sisain 1 aja, nanti akhirnya dimakan begitu kan. Padahal kalau untuk takaran saya pribadi ya, burung itu minimal kalau jangkrik dewasa yang gede itu minimal itu sekali konsumsi itu, kalau burung birahi dalam itu kalau kondisinya udah mulai sehat ya, artinya pola rawatannya nanti normal ya, itu sekitar 8 sampai 12 antara angka-angka itu berarti burung itu dalam kondisi sehat. Nah makanya kan di perjalanan ini nanti pasti kawan-kawan itu ada yang bingung gitu ya, burung saya katanya kalau menurut ciri-cirinya birahinya dalam, tapi kenapa makan jangkriknya sedikit? Nah karena dalam kondisi tertentu ya, kondisi burung kita nggak sehat, makanya ada tuntunan rawatan untuk menyehatkan dia begitu. Coba kalau diperhatikan lagi kawan-kawan ya, burung yang sampai sudah meyakini kalau burung sampan itu birahinya dalam, coba perhatikan sekali lagi pagi-pagi itu ya, sebelum ada sinar matahari. Ini kita kan ngomongin ketika belum kondisi nih ya, ketika belum kondisi. Coba perhatikan, kalau kita ngedur mandinya tiap pagi itu dimandikan terus dijemur itu biasanya dia males-malesan kan mandinya. Jadi walaupun dia mau mandi itu nggak ada seleranya gitu ya, masuknya keramba itu masuk ke airnya itu lama bener itu kan menandakan burung itu belum sehat kan kawan. Nah kalau kondisi seperti itu seperti apa, harusnya bagaimana Om? Nah kalau burung dalam dia mandinya aja belum ada nafsu begitu ya, tidak saya berikan pemandian dulu dengan dia. Nanti kapan kita memberikan pemandian? Nah itu pasti pertanyaannya pasti begitu lagi nanti. Nah kalau saya akan memberikan pemandian itu tetap minim ketika burung saya itu pagi-pagi itu tak berikan jangkrik minimal itu 8 sekali makan tuh habis. Nah 8 itu sekali makan habis jangkrik dewasa itu. Nah ukuran dewasa itu ya, jangkrik ukuran jangkrik dewasa lah ya, sekali makan 8 minimal habis. Itu baru saya mulai memberikan pemandian. Nah nanti pemandian itu juga nggak setiap hari ya, nggak setiap hari, karena kalau kita setiap hari nanti dia ngedrop lagi dia kesehatannya. Coba aja nanti pasti kesehatannya akan ngedrop lagi. Dan itu juga kalau setiap
mau mandikan juga kita harus melihat cuaca kan kalau kita mencoba mandikan itu. Kalau cuacanya benar-benar panasnya, mataharinya udah bagus, baru kita memandikan gitu. Dan itu diawali dari pertama tadi ya, makan jangkriknya dia kencang dulu, artinya sekali makan itu udah banyak, sekali makan langsung kuat 8 sampai 12 gitu ya. Itu bisa kita memberikan pemandian sebelum dijemur. Nah, kalau jemurnya boleh itu tiap hari boleh, burung seperti itu dengan karakter seperti itu. Nah, kembali lagi ini akan saya teruskan. Biasanya kan kawan ya, kalau burung belum kondisi, burung seperti itu ya, ini saya ngomongin belum kondisi, jadi disimak benar-benar videonya ya. Seperti burung saya ini belum kondisi sehat. Ini karena kenapa saya ngomong belum sehat, karena dia ini makan jangkrik hanya mampu 4 kan kawan. Itu masih lama, sampai kapan ini Om? Ya saya sabar ya sampai menunggu, karena apalagi saya ya yang hidup di jarang ada panas ya, cuacanya itu lebih sulit bagi saya itu, karena sekarang panas besoknya udah hujan lagi, burung udah ngedrop lagi ya, saya nikmatin aja. Nah begini, saya akan memberikan apa sampai mana tadi, apa penjemuran itu ya. Penjemuran itu kalau bisa itu setiap hari kan kawan ya, setiap hari. Dan nanti ketika burung kita itu sudah memakan jangkrik itu sudah segitu ya, udah 8, itu biasanya ditandai lagi dengan bulunya semakin kenceng. Bulu semakin kenceng, mata semakin nanat, dan dia responsif. Nah biasanya penyakitnya yang tadinya ngejar-ngejar kalau orang bawa kandang itu dia nanti enggak kan kawan ya, dia enggak ngejar, dia langsung buka ekor, dia langsung tarung, langsung enak begitu dia. Dan ketika di lapangan biasanya ditandainya burung-burung yang birahi dalam itu ketika nyampe burung merespon dan dia langsung konslet di dalam kerodong, buka-buka ekor. Berarti burung itu dalam kondisi siap untuk taruh. Tapi kalau dia hanya merespon dengan suara ngeplong, itu belum siap untuk kita coba. Dan burung-burung seperti itu hindari dulu namanya pengumbaran. Kita nggak usah pakai umbaran dulu lah ya, nanti gampang umbaran itu pakai, karena umbaran itu ya sebenarnya nanti ada bahasan sendiri ya. Untuk apa kita burung itu diumbar segala macam itu yang bagaimana begitu. Oke, mungkin nah di waktu ini tak terusin, ini lupa saya tadi ya. Ini tak terusin lagi nih. Ini yang tadi ya, waktu di penjemuran itu biasanya burung itu ketika kita kasih jangkrik 4 atau 5, dia mampunya samanya 7 lah ya, 7 namanya mampunya dia makan 7. Ketika sampai jemur itu dia akan mangap. Ya kan, dia akan mangap sambil gelisah, itu biarkan dulu. Nanti kalau lama-lama burung itu terus dia didis, akhirnya dia minta mandi. Nah ini minta mandi, makanya ketika jemur usahakan cepuk itu diangkat kan kawan ya, cepuk minumnya diangkat, terus kalau dia udah kayak didis minta mandi itu udah biarin aja dulu. Itu maksudnya dia tuh suhu tubuhnya dia naik kan kawannya. Tapi nggak apa-apa kalau sampean mandiin lagi ngenol lagi itu, coba aja lah. Kalau sampean mandiin itu ngenol lagi, makanya jangan dimandiin dulu, biarin dia didis itu, sambil ketika didis itu gibrik-gibrik itu jemur aja, dia malahan jemur. Nanti dia kalau udah duduk ya sambil buka sayap mangap, itu berarti benar-benar kepanasan dan kita sudahi penjemurannya. Nah tadi saya lupa tadi sampai mana, makanya ngomong ngalor ngidul ya ngalor ngidul sampai saya lupa tadi gimana. Nanti waktu di penjemuran ini biar kawan-kawan ini nggak bingung ya, karena saya yakin ketika burung model seperti ini dijemur itu membingungkan kan kawan ya. Ketika dijemur dia PHP, mangapnya mangap PHP, cuman mangap aja, cuman santai sebenarnya dia tuh mangap, lompat-lompat. Nanti kalau terusin burung itu didis kayak mau minta mandi, kepanasan dia minta mandi. Tapi kalau kita mandikan hamsyong gitu kan kawan, cobalah itu pasti hamsyong. Kalau kita mandikan dia nanti ekornya itu semakin nyiblek lagi gitu ya. Ya kalau karakternya nyiblek seperti ini semakin parah dia nanti nyibleknya. Nah nanti akhirnya kita nggak dapat gitu. Jadi takaran kapan kita memberikan mandi, takaran kapan kita penjemuran, ini sudah saya jelaskan di sini ya. Jadi jangan salah. Dan satu lagi kan kawan ya, kalau ada itu yang menerapkan
pola rawatan birahi dalam ini yang burung bermasalah ini ya. Ini bukan settingan loh ya, rawatan loh ya. Rawatan itu bisa rubah-rubah loh ya. Artinya kita merawat burung yang bermasalah itu bukan settingan loh ya. Jadi rawatan. Nanti yang paham settingannya siapa ya, kalian sendiri akan menentukan jumlahnya berapa segala macam dan mandinya berapa begitu. Jadi ini hanya untuk menyehatkan burung itu, biar burung itu yang nggak nampil dulu lah ya, sehat dulu lah ya, makan jangkriknya normal dulu gitu. Kalau birahi dangkal sampai dirawat seperti ini, itu hasilnya pasti hamsyong kan kawan. Nah makanya untuk menentukan rawatan ini hati-hati ya kan ya. Pastikan dulu burung kita itu paham birahinya dangkal atau dalam gitu ya. Makanya di video saya sebelumnya, kalau sudah ada tanda-tanda burung itu sering ngejer kandang sambil nabrak-nabrak kayak burung oper emosi, kalau orang lihatnya itu ya, sambil buka ekor sambil nerjang-nerjang, itu langsung diterapkan pola perawatan yang birahi dangkal seumpamanya. Ya salah kan kawan ya, dan burungnya nyiblek. Makanya hati-hati untuk menentukan pola rawatan itu. Nanti kalau salah, nggak ada benernya, saya lagi yang disalahin. Ya kan, padahal kita sendiri tidak bisa menentukan burung saya ini tipikalnya birahi dangkal atau dalam. Nah di situ dari spesifikasinya kan biasanya burungnya hariannya gini nih, nyiblek, dia sama musuh tuh ganas yang nerjang-nerjang begitu. Itu bisa diterapkan ya dengan pola jangkrik yang tadi itu ya. Kalau kita mampunya jangkriknya hanya sekali makan 4 atau gitu, berikan aja lah 5, nanti sore 5, jemurnya kenceng. Nanti lama-lama burung itu akhirnya kesehatannya membaik, akhirnya dia bisa makan banyak. Tapi ya belum, itu tidak ada rentan waktunya kan kawan ya, karena tergantung cuaca juga ya. Setiap daerah berbeda, ada yang cepat kan kawan itu, ada yang lama. Karena yang lama itu mungkin ya karena dia tidak bisa kerja, tidak bisa merawat burung itu tiap hari, karena kondisi, karena pekerjaan segala macam. Ada yang cepat karena ya daerahnya cuacanya mendukung, dan semua itu pasti semua aspeknya itu mendukung lah ya intinya ya. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, dan tergantung kesehatan burung juga. Ada yang tipenya parah banget, ada yang enggaan begitu. Itu beda-beda. Jadi jangan menentukan waktunya gitu ya. Yang penting kita itu sabar. Makanya ada bahasa sabar dan konsisten. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.